Di sini saya akan memberitahu cara membuat kerupuk kembang bopong yang bermodalkan dengan jempol. Ini pertama-tama adonannya kita bulat-bulatkan dulu sampai permukaannya rata ya, dan dibantu pakai plastik. Nah, cara megangnya seperti ini, jari jempol, jari telunjuk, dan dari tengah. Nah, seperti itu, kita tekan bagian jempolnya perlahan, kemudian kita dorong pelan-pelan. Nah, dia nanti akan membentuk lipatan-lipatan. Dorong dengan pelan-pelan, tapi jangan terlalu neken banget jempolnya. Kalau terlalu neken nanti adonannya bolong dan tidak akan jadi lipatan-lipatan bunga. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk bagian kelopaknya atau bagian atasnya yang kecil aja ya. Kalau sudah jadi kita potong sedikit, kemudian satukan ujungnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian setiap mau membuat, kita bulat-bulatkan lagi atau kita kepal-kepal sampai permukaannya rata biar tidak pecah. Nah, seperti yang tadi, kita pegang plastik. Nah, megangnya jari tengah dan jari telunjuk. Dorong perlahan jempolnya, ditekan tapi jangan terlalu ditekan banget. Nah, ini kan udah membentuk lipatan, kita potong dari bagian ujung. Kalau untuk kelopaknya mah cepet karena kecil-kecil. Dah disatukan, bawahnya juga jangan sampai bolong. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk bagian bawahnya atau dasarnya kita sering menggunakan warna putih. Bebas sih, sesuka-sukanya kalau mau bikin, tapi ini lebih bagusnya itu warna putih. Sama seperti tadi, kalau setiap membuat kita kepal-kepalkan dulu dan kita bulat-bulatkan sampai permukaannya rata. Kalau tidak rata nanti pas dibuat bunganya itu pecah dan bolong. Sama juga megangnya seperti yang tadi, kita dorong bagian jempol pelan-pelan. Nah, nanti akan membentuk lipatan. Kalau untuk bagian dasarnya ini buatnya agak lebar dan agak panjang. Jadi kepalanya itu harus agak besar biar bisa bikin yang lebar. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita potong bagian ujungnya. Motongnya juga agak tebal ya bagian tengahnya, karena nanti untuk menutup bagian bawahnya atau bagian bokong bunganya ya, biar agak lebar. Nah, satukan ujungnya dengan ujung satunya. Nah, ini kan bolong, kita pipih-pipihkan tadi bagian potongan yang agak tebal sampai tipis dan sampai tertutup. Nah, seperti ini. Ini maaf, bahannya ini dari tepung beras dan bumbunya cuma pakai bawang putih, garam, dan sedikit penyedap. Nah, kurang lebih seperti ini nih hasilnya. Untuk bagian bawahnya itu harus agak lebar. Kemudian tadi yang kita bikin kelopaknya tinggal disatukan dan tekan bagian tengahnya agar menempel, tapi nekannya jangan terlalu keras ya, nanti malah bolong. Nah, kita bikin lagi. Oh, maaf kalau ini agak lengket, kita bisa pakai sedikit minyak goreng, diusapkan ke daunnya biar tidak lengket. Tetap ya, untuk membuatnya kita harus dikepal-kepalkan dan dibulat-bulatkan sampai rata. Jangan lupa pakai plastiknya dan megangnya seperti ini. Nah, kita perlahan-lahan dorong. Kalau bagian bawahnya bolong, ini susah, nanti pas kita goreng pecah, jadi kurang bagus bentuknya. Kita ulangi lagi, kita bulat-bulatkan lagi sampai permukaan adonannya rata. Kalau udah enak, ini bisa cepet, cuman cepet-cepetnya pun juga harus sabar karena ini dibikinnya satu persatu. 1 kilo bisa kurang lebih 2 jam selesainya. Nah, sama seperti tadi dipotong. Ini belajarnya agak susah sih dulu, agak lama juga dan gak semua orang bisa.
Tapi kalau mencoba juga lama-lama pasti akan bisa. Sedikit cerita untuk prosesnya, ini dari tepung beras yang tepungnya bukan tepung yang instan ya, tepung beras biasa. Kemudian kita campurkan bumbu. Kalau sudah dicampur bumbu, kita dikepal-kepalkan sebentar tepung berasnya, kemudian dikukus selama kurang lebih 5 menit atau 10 menit, tapi jangan sampai matang. Kalau sudah, kita pukul-pukul pakai alu, kayak kita kalau mau bikin getuk yang pakai singkong. Dipukul-pukulnya pun juga agak lama sampai ini adonannya bisa dikepal-kepalkan seperti tadi. Nah, kita bentuk jadi bunga. Kalau sudah selesai semua seperti ini, masih kita kukus sampai matang kurang lebih 15 menit. Kalau sudah dikukus, kita kemudian ini kembang bopongnya dijemur. Kalau sudah kering, baru bisa digoreng dan dinikmati. Ini pun kalau udah dikukus dan matang harus langsung kena sinar matahari. Kalau nggak kena panas, ini nanti jadinya bisa remuk. Nah, ini untuk hasilnya yang udah kering, tinggal dibungkus dan dijual. Untuk harganya agak lumayan karena prosesnya yang agak susah dan lama.